selamat berjumpa. Saya rindu kita semua boleh melambaikan tangan kita. Haleluya, berikan senyum yang paling manis meskipun pakai masker, cukup tatap saja. Yang di rumah juga shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dengan kami bergabung saat GKN Kasih Karunia. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Karena kasih dan anugerahnya kita boleh bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Mari kita mengangkat hati kita mendatang pada Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu setiap kita mengambil satu sejenak. Kita mau menghampiri Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau terima berkat terbaik dari Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang minggu ini, bahkan dari hari lepas hari. Penyertaan-Mu sungguh tidak pernah habis dalam hidup kami. Saat ini kami mau menyenangkan Engkau lewat puji-pujian kami, penyembahan kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan dan muliakan. Engkau Raja dari segala raja, Raja yang kekal sampai kekal. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau Raja yang datang ke dunia bagi kami. Engkau sebagai manusia sempurna dan Allah sempurna, yang mati di kayu salib bagi kami dan menebus dosa kami dengan harga yang begitu mahal. Dan Engkau membayar dosa itu sampai lunas Tuhan. Terima kasih buat materai yang Kau beri bagi kami ya Tuhan. Dengan materai itu kami tidak bisa digoyangkan oleh apapun yang Kau beri. Karena materai itu tanda keselamatan kami untuk masuk ke surga. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Kau beri. Terima kasih untuk perlindungan dan pernyataan yang sempurna dari hari ke hari bagi kami ya Tuhan. Kami masih sehat pada hari ini. Kami kembali memuji dan memuliakan Engkau. Kami mengangkat hati kami karena kami tahu Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kehadiran di tempat ini. Allah Roh Kudus, Engkau mengambil alih acara ini. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga isi hati-Mu yang boleh Dia nyatakan kepada kami, menguatkan kami, bahkan orang yang jalan raya sekalipun, bahkan di rumah sekalipun, di dalam alam roh ini Tuhan Engkau berbicara bagi mereka, sehingga mereka pun sadar bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan, hanya Tuhan Yesus yang bisa memulihkan bangsa ini, hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong bangsa ini keluar dari segala jeritan ini Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, semua kami yang hadir di sini, Tuhan Engkau memberkati kami dengan firman, Engkau memberkati kami dengan roh puji-pujian, sehingga kami terus memuji dan memuliakan Engkau. Roh kami tetap ada terus dalam hadirat-Mu, di mana saja kami berada, kami boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Itu yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan bagi kami. Kami rindu itu yang Kau nyatakan bagi kami. Setiap hari Kau berbicara bagi kami. Kami rindu kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Sedetik pun kami tidak mau lari dari hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu kami ada biji mata yang selalu melekat kepadamu. Oleh sebab itu Kau selalu mengajarkan sesuatu yang baru setiap hari bagi kami. Berkati hamba-Mu yang membawa worship leader, Tuhan memakai hamba-Mu dengan luar biasa, sehingga lagu yang dinyanyikan ada urapan baru di dalam pujian ini. Karena ini ada satu penginjilan lewat pujian, lewat gelombang suara. Kami percaya orang yang di belakang rumah ini pun, di samping kanan kiri pun bertobat, datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk yang main musik Tuhan, biar berikanlah urapan di bawah-Mu, sehingga kuasa yang bekerja lewat musik ini juga. Orang yang mendengar musik itu, mereka tertarik datang kepada Tuhan. Kami tahu bahwa segala sesuatu Kau bisa pakai orang datang kepadamu Tuhan. Kau bisa panggil dari segala macam penjuru datang kepadamu dengan cara-Mu sendiri. Jadilah Kau kehendaki di pagi hari ini bagi kami Tuhan. Terima kasih buat urapan di tengah kami. Terima kasih kami rindu otoritas Allah hadir dengan sepenuhnya di tempat ini, mengubah tempat ini, bukan hanya seperti yang sekarang ini saja, tapi kami rindu ada sesuatu yang baru boleh hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir, boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa segala raja, Raja dari segala raja. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami yang mengasihi Tuhan Yesus, kami mau memuji dan menyembah Tuhan dan mau katakan amin. Yesus bangkit mengalahkan maut dan memberikan kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita terus bersorak-sorai bagi Tuhan, kita mau agungkan Tuhan. Hallelujah.
kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Jadi saatnya hati kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami Tuhan. Dan Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Dan kami melihat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau yang memberkati setiap kami. Urapi kami setiap kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Biarlah kami terus mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami.
sungguh percaya bahwa satu-satunya yang kami andalkan, Engkau satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pemulih dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Kau berbicara buat kami di pagi hari ini, agar kami semakin memahami dan mengerti akan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan dia akan terus berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari semua katakan amin. Ya, sebelum duduk lihat sebelah kiri, sebelah kanan, bisa berikan senyum dan juga salam corona. Ya, puji Tuhan, saudara, kita boleh memasuki di bulan yang baru, bulan Mei. Tidak terasa, waktu terus berjalan. Dan saya percaya bahwa ada begitu banyak kesaksian, ada begitu banyak cerita-cerita bagaimana Tuhan menolong kita sepanjang bulan April. Dan kita hari ini bersyukur karena hari ini diizinkan kembali untuk boleh menikmati di bulan yang baru. Karena ada banyak orang yang tidak bisa menikmati bulan yang baru. Untuk itu kita bersyukur. Saudara, saya rindu setiap kita boleh membaca dalam Kejadian pasal 14 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini tema kita di sepanjang bulan Mei, saudara. Kejadian pasal 14 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan, saya katakan amin. Bagi setiap saudara jemaat Tuhan yang mengikuti streaming di rumah masing-masing, saudara juga bisa menyiapkan Alkitab saudara dalam Kejadian 14 ayat 14 sampai dengan 20. Yang sudah menemukan katakan amin. Ya, masih kurang, masih belum semua. Amin saudara. Oke, kita akan mulai sedikit berganti. Saya akan membacakan ayat yang genap, sedangkan Bapak Ibu akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Ya, ulang saudara, kayak tidak ada suaranya begitu. Ulangi ya, 1, 2, 3. Untuk melawan musuh, mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarga Raja Sodom menyosong dia dan ke lembah Syir, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ya, kita baca sama-sama 21, 2, 3. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya saudara, ada ayat yang begitu menarik. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-20, ada sebuah kata, yaitu menyerahkan dalam tangan. Dan kita akan belajar sama-sama di sepanjang bulan ini tentang makna dari kata menyerahkan ke dalam tangan. Saudara, di pagi hari ini saya ingin membagikan 3 kebenaran tentang makna kata menyerahkan dalam tanganmu ini. Yang pertama saudara, bahwa maksud dari kata menyerahkan dalam tanganmu adalah kedaulatan Allah. Kita baca sama-sama ayat yang ke-20 bersama-sama, 1, 2, 3. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberi kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara, kalau kita melihat cerita daripada firman ini sangat menarik sekali. Jadi pada waktu itu saudara, Kedorlaomer saudara dengan sekutunya
dia mempunyai sekutu 3 kerajaan, sehingga total ada 4 kerajaan. Dan dia berperang dengan Sodom dan Gomora yang totalnya 5 kerajaan, artinya 4-5. Dan 5 kerajaan ini itu sudah di bawah pemerintahan Kedorlaomer selama beberapa tahun. Nanti kalau kita baca di ayat pertama sampai selesai akan menemukan kisah di sana bagaimana sekitar 12-13 tahun itu mereka dijajah. Dan akhirnya mereka berontak. Tetapi dalam peperangan ternyata mereka kalah juga dengan Kedorlaomer dengan sekutunya. Tetapi permasalahannya saudara, di Sodom itu ada keluarga Abraham, yaitu Lot. Ketika mereka kalah, maka Lot juga mengalami kekalahan, di mana semua harta bendanya itu dirampok oleh Kedorlaomer dan semuanya itu ditawan oleh Kedorlaomer, saudara. Mendengar cerita ini, Abraham mulai mengerahkan pasukannya 318, mulai mengejar 4 kerajaan ini, dan mereka mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa. Apa maksudnya, saudara? Di sini dikatakan bahwa Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuh Abraham ke dalam tangan Abraham. Maksudnya apa? Kalau kita melihat alam semesta ini, semuanya adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan bebas untuk mengatur semua alam semesta ini. Itu kehendak Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan secara penuh. Dia mau kasih hujan kah, dia mau kasih banjir kah, dia mau kasih badai kah, bahkan dia mau kasih berkat kah, atau mungkin juga Tuhan mau izinkan corona juga kah, itu semua di bawah kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ingat, ketika Ayub hendak dicobai oleh iblis, apa yang terjadi? Iblis harus izin dulu kan kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan, baru bisa Ayub masuk dan mencobai. Iblis mencobai Ayub, saudara. Semua atas izin Tuhan. Artinya segala sesuatu itu atas kehendak dan kedaulatan Tuhan. Kadang orang berpikir begini, kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya harus mengalami penderitaan? Saudara, dengar baik-baik. Tuhan bebas karena Tuhan berdaulat. Contoh, orang tua ketika dia punya anak-anak, biasa ketika orang tua hendak meninggal, biasanya dia memberikan sebuah surat wasiat. Dan wasiat itu biasanya berisi tentang warisan yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Dan orang tua berhak secara penuh untuk menentukan kepada siapa dia akan memberikan warisannya. Betul? Karena itu adalah kehendak atau kedaulatan daripada orang tuanya. Memang orang tua yang baik tentu dia akan membagi secara adil agar semua mendapatkan bagiannya. Mau laki-laki kah, mau perempuan kah, semua kan anak, ya harusnya semua mendapatkan. Tetapi sekali lagi bahwa orang tua punya kedaulatan penuh untuk mengatur atau memberikan kepada siapa dia akan menyerahkan warisan. Saya pernah bermain sepak bola dan juga basket. Dan dalam sepak bola dan basket ada pelatih. Dan pelatih itu punya kedaulatan penuh untuk menentukan siapakah pemain yang akan masuk dalam formasi. Memang ada beberapa liga, saudara, yang pelatih tidak punya kewenangan penuh. Tapi dalam Liga Inggris itu pelatih sekaligus manajer. Artinya dia punya hak penuh untuk mengatur siapa yang mau main. Mau dia pemain bintang kan, cadangan kan, dia punya urusan. Karena dia yang berhak, dia yang mengetahui lawan ini maka skemanya seperti ini, lawan ini maka yang striker harus ini. Setiap permainan tentu berbeda caranya. Dan sekali lagi pelatih punya kewenangan, pelatih punya kuasa, saudara, untuk menentukan siapakah yang akan dimainkan. Sekali lagi, Tuhan juga punya kehendak untuk menentukan segala sesuatu. Kadang-kadang kita sering berpikir, contoh ketika terjadi sebuah bencana alam, gitu kan, ada saja orang yang tiba-tiba yang, contoh dalam satu kampung itu semua meninggal, gitu kan. Tapi ada juga 1-2 orang yang selamat, gitu.
Bahkan ada juga pernah terjadi ada sebuah kecelakaan pesawat, semua meninggal cuma bayi yang selamat. Itu semua kehendak Tuhan. Tuhan punya otoritas terserah siapa yang mau selamat, siapa yang meninggal. Ketika sebuah kecelakaan, dia punya kedaulatan. Dan tentunya juga dia punya maksud di balik setiap kedaulatan yang dia lakukan. Tuhan juga bisa membuat Abraham kalah. Kan dia yang menentukan. Dia punya kendali atas semua alam semesta ini. Ingat, dia kasih kemenangan siapa? Tuhan. Artinya terserah Tuhan dia mau kasih kemenangan atau tidak kan? Tuhan punya urusan. Kalau Tuhan mau, kamu bikin apa? Kan begitu. Saudara, ada perbedaan antara berkat khusus dengan berkat umum. Kalau kita melihat matahari, kira-kira yang mendapatkan sinar matahari itu siapa? Apakah hanya orang percaya ataukah orang yang tidak percaya juga dapat? Semua dapat. Itu artinya berkat umum. Semua orang menikmati namanya panas matahari. Semua orang menikmati yang namanya dingin. Tidak ada terkecuali mau orang percaya atau orang takut Tuhan, atau orang tidak takut Tuhan, semua merasakan. Tetapi ada yang namanya berkat khusus. Dan Tuhan punya kedaulatan penuh untuk menentukan kepada siapa berkat itu akan dijatuhkan. Tuhan punya kedaulatan penuh kepada siapa dia akan mempercayakan kemenangan itu. Tuhan punya kedaulatan penuh. Apakah dia mau menyerahkan musuh itu ke tangan kita atau tidak? Kalau kita lihat lagi saudara di dalam pasal 20 ayat yang ke-18, itu hal yang menarik lagi. Bagaimana Tuhan memiliki sebuah kedaulatan yang penuh. Ketika Abraham sampai dia di Melek, karena dia takut istrinya terlalu cantik, dia mengaku bahwa itu adalah saudaranya. Memang benar itu saudaranya, tapi konteksnya sebenarnya itu bukan sekedar saudara, tapi juga istrinya. Ketika terlalu cantik, takut nanti mereka akan bunuh si Abraham, dia bilang ke saudaranya. Dan akhirnya si Abimelek mengambil Sarah. Karena dipikir dia jomblo, bujang. Akhirnya diambil lah. Waktu malam Tuhan hadir dan menegur Abimelek bahwa itu adalah istrinya Abraham. Dan akhirnya Abimelek takut karena Tuhan yang bicara. Kalau dia terus melakukan tindakannya maka Abimelek akan mati. Yang menarik adalah di ayat 18 pasal 20, Tuhan menutup semua kandungan orang-orang di bawah pemerintahan Abimelek. Itu bukti bagaimana Allah punya kedaulatan. Ketika akhirnya Abimelek menyadari bahwa itu adalah istrinya Abraham dan dia menyerahkannya kepada Abraham dan terjadi berbuat dosa, akan terjadi Tuhan membuka kembali kandungannya semua orang yang ada dalam lingkungan dunia. Itu artinya Tuhan punya kedaulatan penuh dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan juga berdaulat atas kehidupan kita. Memang ada kehendak bebas untuk kita memilih, tapi ada beberapa hal yang sebenarnya tidak bisa kita pilih. Contoh, apakah saudara bisa pilih lahir dari keluarga mana? Bisa pilih? Tidak bisa pilih. Kalau seandainya kita bisa pilih, mungkin repot juga saudara. Berarti setiap kita mungkin lain-lain juga punya mau. Makanya kenapa waktu Tuhan membuat Hawa, kenapa Tuhan mengizinkan Adam tidur? Kenapa? Karena kalau seandainya Adam bangun, nanti permintaan banyak. Ah Tuhan, saya mau perempuan yang hidungnya mancung ke depan. Oh Tuhan, saya mau perempuan yang rambutnya lurus begitu. Banyak permintaannya, makanya ketika si Adam tidur, diambillah tulang rusuk itu, baru dibentuklah manusia, baru jadilah manusia. Kita tidak bisa memilih saudara untuk lahir di mana. Kita tidak bisa memilih dengan kulit apa kita lahir. Kita tidak bisa memilih di negara mana kita dilahirkan. Tetapi kita bisa memilih yang lain. Itulah namanya kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat penuh. Yang menjadi pertanyaan saudara, apakah kita mau menghargai dan belajar menerima setiap kedaulatan Tuhan? Kadang-kadang kan kita sering berontak saudara. Ketika Tuhan mengizinkan
sesuatu terjadi, kita mulai berontak. Kenapa begini, kenapa begitu? Bahkan dengan mungkin dengan adanya corona yang sedang kita alami, kita mulai berontak. Kenapa harus terjadi begini? Kenapa harus begini? Kenapa harus dibatasi? Kenapa tidak bisa pergi kemana-mana? Saudara, sekali lagi bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita pilih, tapi kita mulai belajar bahwa itu adalah kedaulatan Tuhan. Bahkan juga ketika ada sesuatu yang terjadi yang tidak mengenakan dalam kehidupan saudara, mungkin orang yang kita kasih dipanggil Tuhan, itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan tentunya ketika dia bertindak tidak sembarang. Ketika Tuhan bertindak, itu tentu ada alasannya, ada maksudnya. Ada orang mulai mengeluh dengan COVID-19 dan lain sebagainya. Bagi banyak orang ini merugikan, dan memang merugikan. Ada banyak faktor ekonomi yang mulai goncang, tapi ada banyak sisi positifnya juga. Dulu kita bilang, aduh kapan libur ya? Sekolah terus, kerja terus. Sekarang libur banyak. Dulu kita mulai bicara bla bla bla. Ya sekarang saudara ada banyak hal positif. Kita bilang tidak punya waktu dengan keluarga. Sekarang mungkin bosan dengan keluarga apa? Tiap hari ketemu dengan dia terus. Itu. Dulu kita bilang, oh Tuhan, saya sibuk sekali, saya nggak punya waktu untuk berdoa. Sekarang ada banyak waktu untuk berdoa. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Jadi makna yang pertama, bagaimana Allah memberikan atau menyerahkan, itu artinya kedaulatan Tuhan. Itu hal yang pertama saudara. Hal yang kedua, apa makna kata yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pemberian Allah. Jadi maknanya, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu, lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Itu maknanya adalah pemberian Tuhan. Ingat saudara, kalau kita membandingkan jumlah pasukan dengan jumlah yang dimiliki Abraham, itu sangat tidak sebanding. Ingat, Kedorlaomer itu punya 3 sekutu, artinya mereka 4 kerajaan. Bahkan mereka pernah menang dengan 5 kerajaan. Artinya reputasinya itu bukan main-main. Reputasinya sudah terkenal. Bahkan dia pernah memerintah, menjajah 13 tahun lamanya sampai mereka berontak, tetap kalah juga. Tapi ketika Abraham mendengar bahwa Lot ditahan, apa yang terjadi? Lot mengerahkan 318 orang yang terlatih. Tapi tetap tidak sebanding ya. 318 orang lawan kerajaan, 4 kerajaan. Kira-kira kerajaan itu jumlahnya berapa ya? Ribuan ya? Mungkin puluhan ribu, betul? Kalau 318 orang mungkin apa RW apa? Ini 1 RW lah, 1 negara kita. Bahkan 4 negara. Bahkan namanya kerajaan tentu punya namanya pasukan yang terlatih, benar? Punya pasukan yang biasa berperang, punya persenjataan yang lengkap. Dan hanya melawan 318 orang yang terlatih. Memang secara hitung-hitungan tidak masuk akal. Tapi sekali lagi bahwa kemenangan ini bukan karena Abraham, bukan karena 318 orang itu, bukan. Tapi kemenangan ini hanya karena apa? Pemberian Tuhan kepada Abraham. Tidak mungkin bisa menang. Bahkan sebelumnya pun banyak diceritakan bagaimana Abraham sering takut ketika menghadapi orang baru. Sebelumnya dia pergi ke Firaun, dia takut juga di Firaun juga. Dia ngatur dia adanya, saudaranya. Artinya sebenarnya dia tidak punya pengalaman yang cukup luar biasa itu berperang. Tetapi sekali lagi kemenangan ini diberikan oleh Tuhan kepada Allah. Saya punya pengalaman saudara ketika beberapa tahun yang lalu saya ikuti kegiatan training sekolah minggu di Poltekkes ini.
Kebetulan panitia dari Jakarta ada sekitar 80 orang lebih yang ikut training dari 18 kampung di Danau Sentani. Kami juga mengikutinya. Kami tidak pernah tahu ternyata selesai acara pembicara ini dititipi uang sama temannya di Jakarta untuk diberikan kepada salah satu peserta. Dari sekian banyak peserta, tidak ada persyaratan, cuman katanya nanti ini uang titip buat kamu, nanti ketika sampai di Papua serahkanlah sama orang yang Tuhan taruh di hati. Ya semua mengikuti kegiatan 3 hari itu dengan santai, ya seperti normal lah. Semua bersuka cita, semua ya senang dengan materi-materi itu tentang bagaimana menjadi guru suami. Selesai acara, waktu itu saya pergi dengan Ibu Gembala dan juga kakak Filipus, kami 3 orang dari Sentani. Selesai kegiatan, mereka mengumumkan kepada siapakah uang ini akan diberikan. Bukan cerita bla 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 bla, jadi kami akan memberikan uang ini. Tiba-tiba mereka memanggil kami untuk maju. Kami tidak tahu karena memang belum diceritakan uang itu. Setelah kami maju baru diceritakan bahwa kami diberi uang untuk salah satu peserta, dan begitu harus kami mendapatkan uang itu, dan itu cukup besar. Kalau tidak salah di waktu itu sekitar 3-5 juta. Waktu itu sudah itu cukup besar. Banyak orang bilang itu karena kami beruntung, tapi kami memahami bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Artinya segala sesuatu katakanlah, segala sesuatu yang kita miliki dan yang kita capai semua hanya pemberian Tuhan. Jadi jangan pernah kita menyombongkan diri tentang apa yang kita miliki. Kalau kau hari ini punya pekerjaan yang sangat mapan, bahkan dengan pekerjaanmu kau bisa bertahan hidup di hari-hari ini karena kita tidak bisa normal. Sekali lagi kalau katakan bahwa itu pemberian Tuhan. Pekerjaan yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita. Kenapa? Nyanyian Siara Salomo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, engkau punya kemampuan, engkau punya kecerdasan, engkau memiliki karir yang bagus, engkau itu dari bawah. Sekali lagi, kalau bukan Tuhan yang memberikan, maka sia-sialah kita bekerja. Jadi semua pekerjaan yang kita miliki, semua hanya pemberian Tuhan. Amin. Bilang ke sebelah, semua pemberian Tuhan. Ketika kau diizinkan Tuhan untuk punya jabatan, saudara, tidak semua orang punya jabatan. Tapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan kasih berkat khusus. Tuhan izinkan dia untuk punya jabatan. Tapi sekali lagi, jabatanmu itu kau miliki bukan karena kekuasaanmu, bukan karena kehebatanmu, tapi jabatanmu sebenarnya hanyalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan bisa saja mengambilnya dengan cepat, atau mungkin juga Tuhan memberi kita dengan cepat. Orang bilang orang meniti karir begitu lama, bertahun-tahun sampai diturunkan. Sekali lagi, ketika dia jatuh dalam kesombongan, Tuhan bisa hancurkan dalam hitungan detik saja. Sangat mudah. Untuk itu mari kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Bahkan harta yang kita cari, yang kita tabung, yang kita miliki selama ini, kita punya kendaraan, kita punya motor, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya semua perlengkapan di rumah yang lengkap. Memang kita yang beli, memang kita yang kerja, tapi semuanya adalah pemberian Tuhan. Bahkan di Yakobus kata demikian, orang boleh merencanakan sesuatu, tapi Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Karena sekali lagi bahwa semua adalah pemberian Tuhan. Bahkan keluarga yang kita miliki itu bukan kita punya. Ada istilah kamu gini, bahwa anak itu adalah titipan dari Tuhan. Sebenarnya itu menggambarkan bahwa itu adalah pemberian Tuhan.
Kalau Tuhan belum izinkan, ya tidak akan dapat. Ini hal simpel saja, saudara. Ada orang yang berusaha dengan sekuat tenaga, bahkan ada orang yang mencobanya dengan berbagai macam cara, tapi juga tidak berhasil juga. Bertahun-tahun juga tidak berhasil juga. Itu artinya apa? Karena Tuhan tidak mengizinkannya. Tapi ada orang yang minta maaf, lagi pacaran sekali bikin jadi. Karena apa? Karena Tuhan mengizinkan. Sudah belajar bertobat dari hal itu. Artinya semua keluarga kita, semua harta kita, bahkan kekuatan kita, semua adalah pemberian Tuhan. Jangan pernah menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Jangan pernah menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki, saudara. Bahkan setiap talenta dan karunia yang kau miliki juga, itu juga pemberian Tuhan. Banyak orang mulai bergaya-gaya dengan kemampuannya, dengan kekuatannya, dengan kehebatannya. Oh, ini karena saya. Oh, sama. Itu semua karena pemberian Tuhan. Amin. Bilang sebelah, kakak, yang kau miliki adalah pemberian Tuhan. Jadi jangan pernah sekali-kali kita menyombongkan apa yang kita miliki. Jangan pernah kita membanggakan dengan apa yang kita miliki, karena semua adalah pemberian Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, yang menarik, ini yang perlu kita mengerti. Kenapa sampai Tuhan memberikan itu kepada Abraham? Kita baca poin ketiga, 1, 2, 3. Siap. Firman Tuhan dalam Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawa, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Benar bahwa kemenangan itu karena kedaulatan Tuhan. Benar bahwa kemenangan itu karena pemberian Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kepada siapa? Tuhan memberikan kepada orang-orang yang siap. Saudara, kata yang sangat jelas bahwa orang-orang yang terlatih. Artinya mereka sudah siap, betul? Karena sudah dilatih sebelumnya oleh Abraham. Orang-orang yang lahir di rumah Abraham itu tidak hanya sekedar lahir, tapi mereka dilatih sehingga menjadi orang-orang yang terlatih. Ketika ada situasi yang sulit, mereka siap. Karena apa, saudara? Kita lanjut. Beriman tanpa mempersiapkan segala sesuatu, ibarat Tuhan mencurahkan berkat, tapi tangan kita terkepal. Ada banyak kesalahan begini, kesalahan cara pandang orang. Yang penting percaya saja, yang penting beriman saja. Tuhan menyiapkan, Tuhan akan menolong. Contohlah seperti kita namanya latihan musik, saudara. Mengalir saja. Ini kan kerjaan Roh Kudus. Tanpa latihan, saudara, perlu latihan supaya kita siap. Ada banyak yang begitu. Mengalir saja. Nanti Tuhan kan peduli sama kita. Kita kan sudah habis-habisan buat Tuhan. Kita sudah setia mengiring Tuhan. Kita setia melayani Tuhan. Tapi tidak pernah belajar, tidak pernah bekerja. Ya bagaimana Tuhan akan mempercayakan berkat buat kita? Itu ibarat kita lagi minta berkat, Tuhan sudah kuncurkan, tapi tangan terkepal, tidak siap untuk menerima berkat itu. Akhirnya apa? Semua terbuang. Beda dengan Abraham, dia sudah menyiapkan orang-orang yang terlatih, sehingga ketika dia berperang mengejar Kedorlaomer, maka dia mendapatkan kemenangan, dan Tuhan memberikan kemenangan itu kepada Abraham. Saat ini kita diizinkan Tuhan untuk kita tinggal dalam rumah. Jangan sampai kita tinggal dalam rumah dan kita tinggal tidur saja. Maka tidur makan tidur. Ya. Kita juga harus produktif ketika kita tinggal dalam rumah. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Supaya apa? Ketika pada masanya nanti dibuka, kita bisa keluar, kita menjadi orang yang siap. Saudara pernah melihat atau bermain mobil-mobilan yang dia akan berjalan, akan ditarik, nanti dilepas, baru dia akan jalan. Tahu?
Semakin kita tarik dia, maka dia akan punya kekuatan yang besar. Ketika dia dilepaskan, dia akan laju. Betul? Dan inilah sekarang masa-masa kita dipersiapkan. Betul? Kita harus produktif ketika kita tinggal di dalam rumah. Supaya apa? Supaya ketika waktunya nanti dibuka, kita sudah siap untuk berlari. Kita siap untuk menerima berkat. Kita siap untuk menerima anugerah Tuhan. Jangan sampai ketika nanti dibuka kok bingung-bingung mau bikin apa ya? Karena apa? Tidak punya kesiapan. Saya senang dengan sebuah ilustrasi saudara dalam sebuah film, dalam film Resident Lion. Jadi ada sebuah ilustrasi di film ini. Ada dua orang petani yang mereka sedang berdoa untuk mendapatkan hujan. Petani yang pertama, dia hanya berdoa saja tanpa mempersiapkan segala sesuatunya. Dia tidak pergi ke ladang, dia tidak menyiapkan ladangnya. Tapi berbeda dengan petani yang kedua. Ketika dia berdoa, dia juga menyiapkan ladang itu. Dia menyiapkan tanamannya semua supaya apa? Ketika hujan terjadi, maka dia sudah siap. Pertanyaannya, kira-kira doa siapkah yang dijawab? Petani yang pertama atau petani yang kedua? Petani yang kedua karena apa? Karena dia sudah siap. Ketika engkau di hari-hari ini kau berdoa, engkau beriman, engkau memang beriman, engkau percaya penuh. Tetapi ketika engkau tidak bersiap-siap, itu seperti kau hanya berdoa dan tanpa ada sesuatu yang mendapat. Tapi marilah kita juga mempersiapkan segala sesuatu. Daud, sebelum dia menjadi raja, apakah Daud cuma tidur-tidur? Tidak. Daud bikin apa? Di padang dia bikin apa? Mengembalakan kambing domba. Selain itu, apa yang dilakukan? Ketika dia mengembalakan, tentu ada resiko. Ada namanya hewan-hewan yang akan memakan dombanya. Apa yang dilakukan? Berkelahi dengan mereka. Ya berkelahi, dia tidak kabur. Itulah masa persiapan. Dia dipersiapkan mengembalakan kambing domba dulu sebelum mengembalakan orang Israel. Sebelum dia berperang melawan Goliat, dia disiapkan Tuhan dulu melawan namanya hewan. Ini bukan hewan biasa, hewan buas. Supaya apa? Ketika Tuhan izinkan ada satu momentum untuk dia berhadapan dengan Goliat, dia bukan orang yang macam bodoh-bodoh, tapi dia sudah tinggal melangkah. Nah tentunya kemenangan itu Tuhan yang beri. Tapi perlu juga kita harus siap. Amin. Silakan sebelah. Kakak ke sebelah. Musik bisa ke depan. Saudara, sekali lagi saya percaya bahwa ketika kita ada di hari ini, itu bukan sekedar kita di rumah tinggal, tapi Tuhan mau untuk kita siap. Memang untuk siap itu hal yang tidak menyenangkan. Kita harus berlatih, kita harus senantiasa memberikan waktu kita. Tapi percayalah, ketika engkau siap, maka berkat Tuhan akan diserahkan ke dalam tangan saudara. Ketika perusahaan membuka lapangan pekerjaan, tentu ada begitu banyak orang yang melamar pekerjaan. Tapi permasalahannya, semua orang diterima. Hanya orang-orang yang siap yang diterima. Ketika sebuah pelayanan, ada begitu banyak orang yang ingin melayani, ada banyak orang yang keluar dari teknologi, tapi tidak semua dipakai. Ada banyak orang yang tidak terpakai juga. Karena mereka tidak siap. Tuhan butuh orang-orang yang siap. Dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang siap, dan Tuhan akan memberikan itu ke dalam tangan kita. Kita akan pujian, Tuhan memberikan kemenangan dan gigi. Yesus memanggilku dengan tangan
percaya bahwa Tuhan mau berdaulat atas segala alam semesta. Engkau berdaulat atas setiap tantangan demi tantangan yang kami hadapi. Bahkan Engkau berdaulat setiap orang-orang yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memegang tangan kami dan Engkau akan memberikan kemenangan itu di tangan kami. Sama seperti Engkau memberikan kemenangan kepada Abraham yang melawan kederlautan dengan segitu. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan menyerahkan musuh-musuh kami di setiap tangan-tangan kami. Karena kami percaya Engkaulah Allah yang berdaulat dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan setia Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan mengurapi kami, layakkan kami supaya kami pantas untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang untuk yang bertugas untuk hari ke depan. Saudara, di GKN kita mengenal dengan sistem perjamuan kudus terbuka. Artinya setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan menjadikan sebagai juru selamat, maka mereka berhak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sambil anggur dan roti dibagikan, kata pujian Yesus semakan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku Mari setiap jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah juga bisa menyiapkan roti dan anggur. Mari kita angkat roti di tangan sebelah kanan kita. Salib adalah bukti bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Banyak orang berpikir bahwa salib adalah sebuah kekalahan. Ada banyak orang berpikir bahwa salib adalah simbol kekalahan. Tapi salib sebenarnya simbol bagaimana Tuhan memberikan kemenangan atas sakit penyakit. Tuhan memberikan sebuah kemenangan atas setiap masalah. Bahkan Tuhan memberikan kemenangan di mana setiap kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Tubuh yang begitu suci dipecah-pecahkan, dihancurkan karena pelanggaran kita, hanya untuk memberikan kemenangan kepada kita.
Kemudian dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari silakan makan. Mari mengucap syukur setiap tubuh yang terpecah. Mari jemaat Tuhan, engkau boleh mengangkat cawan. Yang di rumah tidak bisa menyiapkan, engkau boleh mengangkat di sebelah kanan saudara. Darah yang begitu suci, darah yang begitu kudus, dicurahkan karena dia begitu mengasihi. Dia mau agar setiap umat manusia tidak ada yang binasa. Dia mau agar setiap manusia beroleh anugerah keselamatan. Kemudian dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari silakan. Mari bersyukur setiap darah yang tercurah di kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan setiap anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang berdaulat. Kami percaya bahwa dunia ini di bawah kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap sakit penyakit telah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya bahwa COVID-19 juga ada di bawah kontrol. Dan kami berdoa, kami minta kepada-Mu Tuhan, kami minta dengan sungguh, mari berbelas kasihan pada setiap umat di seluruh dunia ini Tuhan. Mari Kau hentikan COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga percaya Engkau Allah yang berdaulat. Mari Tuhan, Engkau melihat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau proteksi kehidupan kami Tuhan dimanapun kami berada. Keluar masuk kami dari rumah kami Tuhan, Engkau membungkus kami dengan kuasa darah. Karena Engkau Allah yang berdaulat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Biar kami senantiasa mengingat dan menghargai karya penebusan di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima kemenangan daripada Tuhan. Haleluya. Mari semua katakan amin. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Masuk Buddha. Baik, jemaat Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita. Dengan berdoa untuk Tuhan melalui persembahan kita. Jika sudah mempersiapkan, kita boleh angkat dengan tangan kanan kita. Akan berdoa sebelum kita memberi. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada-Mu Tuhan di siang hari ini. Sungguh kami bersyukur untuk setiap perawatan-Mu dalam setiap pujian kami. Bahkan juga atas setiap kebenaran firman-Mu yang mengungkapkan isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk senantiasa melakukan firman dalam setiap kehidupan kami yang menjadi. Sampai kami akan memberikan persembahan syukur kami, persepuluhan, bahkan persembahan pembangunan. Kiranya Engkau memberkati 30, 60, bahkan 100 kali. Memberkati hamba-Mu yang Kau percayakan juga untuk mengelola keuangan gereja ini Bapa. Biar keuangan ini boleh berguna dalam pelayanan kami di gereja GKM sekali ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.
Sambil kita memberikan persembahan kita akan mengangkat pujian bila topan kelas melanda hidup. Ya, shalom. Berikan senyum dulu baru kanan. Ya, kami juga menyambut untuk saudara yang baru pertama kali hadir boleh bangkit berdiri supaya jemaat boleh melihat dan mengenalnya. Mungkin tidak berjabat tangan, cuma diberikan senyum saja. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Senang bisa bersama-sama dengan kami dan kami berdoa bisa terus bersama-sama dan bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Yang berikutnya untuk komsel-komsel kita tetap seperti biasa kita menggunakan komsel secara daring, jadi kita menggunakan aplikasi, jadi tidak berjumpa secara fisik tapi kita menggunakan sosial media atau kecanggihan teknologi untuk kita boleh komsel. Di hari Selasa itu adalah komsel pemuda jam 7 malam, kemudian komsel yang pemuda juga yang laki-laki itu jam 7 malam juga Selasa. Kemudian untuk komsel dewasa itu hari Rabu jam 6 sore. Nanti akan diberikan linknya, sudah tinggal klik saja agar bisa mengikuti komsel yang ada. Artinya bahwa apapun situasinya, apapun kondisinya tidak menghalangi kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang berikutnya kami juga berterima kasih setiap persembahan saudara, biarlah Tuhan terus memberkatinya. Mungkin itu saja. Kemudian yang terakhir, hari Jumat kita akan ada doa di gereja. Yang tidak bisa hadir bisa mengikutinya dengan live streaming juga. Kita menggunakan aplikasi juga sehingga saudara bisa tetap ikut berdoa meskipun tinggal di dalam rumah. Saya mengundang saudara bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati yang berlimpah-limpah. Dalam
akan senantiasa menyertai kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan kami, dan kami percaya perlindungan Tuhan sungguh sangat sempurna dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini ada satu saudara, satu keluarga yang boleh bersama-sama dengan kami beribadah. Kami belum mengenal mereka, tetapi kami percaya Tuhan sangat mengenal mereka, dan Tuhan senantiasa memberkati dalam segala sesuatu yang sedang dikerjakan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit dalam seminggu ini, khususnya untuk Bapak Manu Papami yang sedang dirawat di ICU. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakannya. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Damai sejahtera Tuhan, berkat-berkat Allah yang melimpah senantiasa tercurah buat mereka. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami minta belas kasihan. Kau tahu situasi yang terjadi Tuhan di seluruh dunia, di Jayapura, di Papua. Ada begitu banyak orang yang kesusahan. Ada begitu banyak orang yang harus tidak makan karena mereka tidak punya uang. Dampak dari COVID ini. Kami percaya bahwa dunia ini di bawah kendali. Kau berdaulat penuh. Mari Kau mengampuni setiap kehidupan umat manusia. Mari Tuhan Kau mengampuni setiap kami Tuhan. Kami percaya seperti bangsa Niniwe yang mereka memohon secara sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan melalukan setiap bencana pada mereka. Dan kami percaya Tuhan Kau mengasihi, Kau melihat banyak orang-orang percaya yang berseru kepada Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hentikan COVID ini. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang sedang bekerja. Biarlah Tuhan menolong mereka. Tuhan lindungi mereka supaya mereka tidak terpapar daripada virus ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah untuk memberkati dari presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati. Tuhan memakai setiap mereka sehingga setiap kebijakan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sanggup memberikan tempat ibadah buat kami. Kami berdoa untuk gedung di sebelah dengan harga 750 juta. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya bagimu semua mungkin, dan kami percaya semuanya indah pada waktunya. Sebentar kami akan pulang. Tuhan tolong tibakan kami di rumah dengan selamat. Mari jemaat Tuhan arahkan tangan dan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak. Yang selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bahkan jemaat-jemaat yang ada di rumah, kami menyapa selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.